uji independen dan korelasi, serta ANOVA 1 jalur dan 2 jalur. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sapiana Lindasari dengan NIM akhir 004. Saya Arina Palika Terima dengan NIM akhir 002. Saya Anindya Denduturi dengan NIM akhir 040. Saya Zahra Kori Aluna dengan NIM akhir 043. Saya Erik Marsha Brilianti dengan NIM akhir 059. Berikut adalah video kami. Uji T independen ini merupakan uji independent sample t-test, adalah sebuah teknik statistik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua sampel yang tidak berhubungan atau independen. Uji ini digunakan ketika Anda memiliki dua kumpulan data yang diambil dari populasi yang berbeda dan tidak ada individu yang sama di antara kedua sampel tersebut. Independent sample t-test juga dikenal sebagai unpaired t-test. Uji independent sample t-test atau uji t-sample beda dengan dua rata-rata merupakan suatu metode statistik yang dipakai untuk membandingkan dua kelompok sampel yang tidak terkait satu sama lain secara statistik. Uji t-test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok dalam hal nilai rata-rata dari suatu variabel. Independent sample t-test digunakan untuk menguji signifikasi perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Tes ini digunakan untuk menguji dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk contoh kasus, sebuah penelitian ini dilakukan untuk membandingkan nilai rata-rata siswa yang belajar menggunakan metode daring dan luring. Data menunjukkan bahwa metode pembelajaran mempengaruhi hasil belajar siswa secara signifikan. Hipotesis penelitian dan statistiknya. Hipotesis penelitian H0, hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian antara siswa yang belajar menggunakan media daring dan media luring. Sedangkan hipotesis H1 atau hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian antara siswa yang belajar menggunakan media daring dan media luring. Untuk hipotesis statistik, H0 μ1 sama dengan μ2, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian antara siswa yang belajar dengan media daring dan media luring. Sedangkan H1 μ1 tidak sama dengan μ2, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian antara siswa yang belajar dengan media daring dan media luring. Selanjutnya terdapat data kasus. Ada dua data, yaitu daring dan luring. Nilai yang pertama untuk daring 75, sedangkan untuk luring 70. Nilai yang kedua 80 untuk daring dan 72 untuk luring. Nilai yang ketiga 85 dan 74, nilai yang keempat 78 dan 73, nilai yang kelima 82 dan 75, nilai yang keenam 77 dan 69, nilai yang ketujuh 84 dan 68, nilai yang kesembilan 79 dan 71, nilai yang kesembilan 83 dan 74, dan nilai yang 10 76 dan 72. Manual saya. Siap. Selanjutnya, langkah-langkah perhitungan uji T independen. Yang pertama, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansinya alfa sama dengan 5%. Yang kedua, menentukan uji yang digunakan. Kita menggunakan uji T sampel bebas. Yang ketiga, kaidah pengujian. Jika nilai T hitung positif, T hitung lebih besar dari T tabel kuadrat, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian T hitung lebih kecil dari T tabel kuadrat, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai T hitung negatif, maka T hitung lebih besar dari T tabel kuadrat, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian T hitung lebih kecil dari T tabel kuadrat, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang keempat, menentukan T hitung dan T tabel.
Yang pertama menghitung mean dari kelas kontrol. X-nya adalah luring, yaitu datanya 75, 80, 85, 78, 82, 77, 84, 79, 83, 76. Untuk X min X barnya ini dihitung dari rata-rata X dibagi dengan jumlah data yaitu 10 dengan hasil berikut. Kemudian untuk X min X bar pangkat 2 itu dari hasil X min X barnya di pangkat 2, ini hasilnya. Untuk sigma X-nya dari jumlah data 10 datanya berikut itu 799. Untuk X bar satunya sama dengan sigma X per N sama dengan 799 per 10 sama dengan 79,9. Yang kedua, menghitung nilai varian dari kelas kontrol dengan rumus S1 pangkat 2 sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N sama dengan 108,9 per 10 kurangi 1 sama dengan 108,9 per 9 sama dengan 12,1. Yang ketiga, menghitung mean dari kelas eksperimen yaitu daring. Daring. Datanya berikut 70, 72, 74, 73, 75, 69, 68, 71, 74, 72. Untuk rata-ratanya sigma X sama dengan 718. Kemudian menentukan X min X barnya dari rata-rata sigma X dibagi jumlah datanya dengan hasil berikut. Kemudian menentukan X min X bar kuadrat dari rumus X min X bar kuadrat rata-rata dikurangi Kemudian menentukan X bar 2-nya sama dengan sigma X per N sama dengan 718 per 10 sama dengan 71,8. Selanjutnya menghitung nilai varian dari kelas eksperimen. S2 kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N kurangi 1 sama dengan 49,9 per 10 min 1 sama dengan 49,9 per 9 sama dengan 5,54. Selanjutnya menghitung T hitung N1 sama dengan banyaknya data luring di kelas kontrol, N2 sama dengan banyaknya data daring di kelas eksperimen. T hitungnya sama dengan diketahui 8,1 per akar 158,76 dibagi 18 dikali 0,2 sama dengan 8,1 dibagi akar 1,764 sama dengan 8,1 dibagi 1,328 dengan hasil sama dengan 6,09867833. Selanjutnya menentukan T-tabel. T-tabel dilakukan dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Karena uji dua pihak two tails, maka nilai alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Menentukan dB-nya sama dengan N min 2 sama dengan 20 min 2 sama dengan 18. Selanjutnya menghitung pembilang S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 pangkat 2 sama dengan 1,21 ditambah 0,554
pangkat 2 sama dengan 1,762 pangkat 2 sama dengan 3,111. Karena variansi kedua kelompok tidak sama, pendekatan ini tidak sesuai dengan kasus tersebut, maka perhitungan ulang menunjukkan bahwa derajat kebebasan sebenarnya adalah 15,81, kemudian dibulatkan menjadi 16. Rumus dari T tabel sama dengan T alfa, df. Jika dilihat dari tabel distribusi di bawah, sehingga T A alfa, df sama dengan T 0,05 dibagi 16 menghasilkan 2,120. Karena T hitung sama dengan 6,10 lebih besar dari T tabel sama dengan 2,120, maka H0 ditolak. Kesimpulan manual. Berdasarkan perhitungan manual, kelompok daring memiliki rata-rata nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok luring. Sedangkan uji T menunjukkan bahwa perbedaan ini signifikan secara statistik. Selanjutnya kita masuk di perhitungan SPSS. Yang pertama kita memasuki data view. Di data view kita isi data yang telah disiapkan. Selanjutnya buka variabel view, di mana desimal diganti 2, label itu diganti kelompok, dan juga nilai. Measure-nya jangan lupa diganti nominal dan scale. Lalu kita klik Analyze, Compare Mean, dan Independent Sample T-Test. Kita masukkan nilai di tes variabel dan juga kelompok di grouping variabel. Pencet define groups, lalu continue, lalu OK. Lalu kita peroleh data DF-nya 18 dan juga 15,606, T-nya 6,143, mean difference-nya 8,1, dan seterusnya. Untuk kesimpulan hasil analisis atau interpretasi, karena variansi kedua kelompok tidak sama, pendekatan ini tidak sesuai dengan kasus tersebut. Perhitungan ulang menunjukkan bahwa derajat kebebasan sebenarnya adalah 15,81 dibulatkan menjadi 16. Rumus dari T tabel adalah T dikali A df. Jika dilihat dari tabel distribusi T di bawah, sehingga T dikali A df sama dengan T dikali 0,05 dibagi 16 sama dengan 2,120. Karena T hitung adalah 6,10 lebih dari T tabel sama dengan 2,120, maka H0 ditolak. Kesimpulan hasil analisis adalah T hitung 6,10 dan T tabel 2,120. Selanjutnya materi uji T korelasi. Apa sih uji T korelasi itu? Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan lini antara dua variabel atau lebih yang ditemukan oleh Carey Berson pada awal 1900. Pada perkembangannya disebut dengan korelasi Berson produk momen (PPM). Korelasi adalah salah satu teknik analisis statistik yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. Karena peneliti umumnya tertarik terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mencoba untuk menghubungkannya. Selanjutnya adalah contoh kasus. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengukur hubungan antara durasi belajar siswa setiap hari dan nilai ujian mereka. Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara durasi belajar dan nilai ujian. Kemudian menentukan hipotesis penelitian dan statistiknya. Hipotesis penelitiannya H1 sama dengan terdapat hubungan positif antara durasi belajar harian dan nilai ujian siswa. Hipotesis statistiknya H0, rho sama dengan 0 atau tidak ada hubungan antara durasi belajar harian dan nilai ujian siswa. H1-nya rho
tidak sama dengan 0 atau terdapat hubungan antara durasi belajar harian dan nilai ujian siswa. Untuk data kasus, durasi belajarnya 1,5 jam dengan nilai ujian 65, durasi belajar 2 jam, nilai ujiannya 70, durasi belajar 2,5 jam, nilai ujiannya 75, durasi belajar 3 jam, nilai ujiannya 80, dan seterusnya. Selanjutnya ada langkah-langkah perhitungan manual. Data X yaitu data durasi jam belajar siswa dan data Y yaitu nilai hasil ujian. X kuadrat data jam belajar yang dikuadratkan dan Y kuadrat data nilai yang dikuadratkan. Menghasilkan nilai X kuadrat sama dengan 2,25, 4 dan seterusnya, dan Y kuadrat 4225, 4900 dan seterusnya. X kali Y sama dengan hasil jam belajar dikali nilai, yaitu kita mendapatkan hasil 97,5 dan seterusnya. Kita menggunakan rumus sebagai berikut, di mana sigma X sama dengan total dari semua data X, sigma Y sama dengan total dari semua data Y, sigma X kuadrat total kuadrat dari semua data X, sigma Y kuadrat total kuadrat dari semua data Y, sigma XY total hasil perkalian antara X dan Y. Kita menghitung N sigma XY sama dengan 17.436, sigma X dikali sigma Y sama dengan 16.770, dan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan sama dengan 84, dan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan sama dengan 5439. Kita hitung nilai T. Masukkan nilai R sama dengan 0,9853 dan N sama dengan 8 ke dalam rumus. Hasil perhitungan statistiknya yaitu nilai T hitung 14,135 dan nilai T tabel distribusi yaitu A sama dengan 0,05, DF sama dengan 6. RXY sama dengan 666 dibagi 675,926 yaitu 0,985315. Menghitung T hitung sama dengan sebagai rumus sebagai berikut, yaitu sama dengan 2,4135 dibagi 0,170747 menghasilkan 14,13506. Kesimpulan manual, karena T hitung 14,135 lebih besar daripada T tabel 2,447, kita tolak hipotesis 0 atau H0. Jadi kesimpulannya terdapat hubungan secara signifikan secara statistik antara durasi belajar dan nilai ujian siswa. Korelasi yang sangat kuat, R sama dengan 0,985, menunjukkan bahwa semakin lama siswa belajar, semakin tinggi nilai ujian mereka. Selanjutnya, untuk langkah-langkah perhitungan SPSS. Yang pertama yaitu buka SPSS dan masukkan data. Di kolom variable view, untuk kolom durasi belajar tipe numerik, karena berisi variabel yang berisi angka. Measure scale karena bersifat kuantitatif dan nilai kontinu. Untuk kolom nilai ujian diberi tipe numerik karena berisi variabel yang berisi angka, dan measure diisi scale karena bersifat kuantitatif dengan nilai kontinu. Kemudian masuk ke menu Analyze, pilih korelasi, dan pilih bivariasi. Lalu pindahkan durasi underscore belajar dan nilai underscore ujian ke kontak variabel. Kemudian centang opsi Pearson di bagian correlation coefficient. Lalu pastikan to tilde tercentang untuk uji hipotesis dua arah. Centang flex signifikan korelasi agar hasil signifikan ditandai, lalu klik OK. Dan didapatkan hasil perhitungan menggunakan SPSS sama dengan hasil manual yaitu 0,985. Dari kesimpulan hasil analisis atau interpretasi,
menunjukkan dari data di atas menunjukkan bahwa R lebih besar dari 0,5, maka ada hubungan positif yang kuat, dan P lebih kecil dari 0,05, hubungan tersebut signifikan H0 ditolak. Selanjutnya ada uji ANOVA satu jalur. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, sehingga analisis one way ANOVA yang juga disebut sebagai ANOVA satu jalur adalah salah satu uji komparasi yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata atau mean dari data yang lebih dari dua kelompok. Contoh kasusnya yaitu penelitian dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas 3 metode pembelajaran yaitu daring, luring, dan hybrid. Terdapat nilai rata-rata siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode pembelajaran tertentu menghasilkan perbedaan signifikan dalam nilai siswa. Di mana hipotesis penelitiannya yaitu H0 atau hipotesis 0, tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian berdasarkan metode pengajaran, daring, luring, atau campuran. H1 atau hipotesis alternatifnya yaitu terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian berdasarkan metode pengajaran, daring, luring, atau campuran. Hipotesis statistiknya yaitu H0 sama dengan mu tidak sama dengan mu 0, dan H1 sama dengan mu sama dengan mu 0. Contoh data kasus dalam uji ANOVA satu jalur yaitu metodenya yaitu daring, luring, dan campuran. Nilai ujian pada daring, luring, dan campuran yang pertama yaitu daring 75, luring 70, campuran 80. Nilai kedua daring 80, luring 72, campuran 82. Nilai ketiga daring 85, luring 74, campuran 83. Nilai keempat daring 78, luring 73, campuran 84. Nilai kelima daring 82, luring 75, dan campuran 85. Langkah-langkah perhitungan ANOVA satu jalur, perhitungan manual. Perhitungan manual, daring dan luring, campuran. Daring 75, luring 70, campuran 80. Daring kuadrat 5625, luring kuadrat 4900, dan campuran kuadrat 6400. Yang selanjutnya daring 80, luring 72, campuran 82, daring kuadrat 6400, luring kuadrat 5184, campuran kuadrat 6724. Selanjutnya dan seterusnya. Sigma X daring 400, luring 364, campuran 414, daring kuadrat 32.058, luring kuadrat 26.514, campuran kuadrat 34.294. Sigma XA daring, luring, dan campurannya 1178, sedangkan sigma XA kuadratnya 92.866. Untuk menghitung variannya S daring kuadrat menggunakan rumus sebagai berikut dengan hasil 14,5, sedangkan S luring kuadrat menghasilkan 3,7, untuk S campuran kuadrat menghasilkan 3,7. Menghitung jumlah kuadrat antar grup JKA dengan rumus sebagai berikut menghasilkan 266.133. Menghitung derajat bebas antar grup dengan rumus DBA sama dengan A-1 sama dengan 3-1 sama dengan 2. Menghitung kuadrat rata antar grup atau KRA dengan menghasilkan 133,0
Untuk menghitung JKD menghasilkan 87,6. Selanjutnya menghitung derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan N min A sama dengan 15 min 3 menghasilkan 12. Untuk menghitung kuadrat rata dalam grup atau KRA menghasilkan 7,3. Selanjutnya mencari F hitung dengan rumus KRA per KRD menghasilkan 1,519. Untuk mencari F tabelnya dengan rumus F 1 min A DBA, DBD menghasilkan 3,89. Hitungan manual ANOVA satu jalur didapatkan kesimpulan 2, yaitu yang pertama kesimpulan tabel ANOVA. Nilai yang didapatkan signifikan yaitu 3,89 lebih besar daripada alfa yaitu 0,05, maka H0 diterima sehingga tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian berdasarkan metode pengajaran daring, luring, ataupun campuran. Yang kedua, kesimpulan tabel homogeneous subset. Pada tabel hanya terdapat satu subset dan nilai ketiganya antara metode pengajaran daring, luring, dan campuran memiliki selisih yang tidak jauh berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada ketiganya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya adalah langkah-langkah perhitungan SPSS ujian ANOVA satu jalur. Yang pertama, kita masukkan data di data view. Kita memakai 3 data, daring, luring, dan campuran. Di sini ada daring 5 data dengan nilai 75, 80, 85, 78, 82. Luringnya ada 70, 72, 74, 73, 75, dan campuran 80, 82, 83, 84, 85. Selanjutnya, di variabel view untuk kolom metode, kita ganti tipe numerik karena berisi variabel yang berisi angka. Selanjutnya di measure, kita ganti nominal karena hanya sebagai pembeda kelompok. Untuk kolom nilai, di tipe numerik karena berisi variabel yang berisi angka, measure-nya juga kita ganti scale. Setelah memasukkan di variabel view-nya, kita ke menu analyze, kita ke compare means, selanjutnya ke one way ANOVA. Pada jendela one way ANOVA, masukkan variabel nilai ke kotak dependent list dan variabel metode ke kotak vektor. Lalu klik option. Di option kita centang deskriptif untuk mendapatkan deskripsi statistik dan centang homogeneity of variance test untuk menguji asumsi homogenitas variance atau uji Levin. Selanjutnya klik continue dan hasil dari uji one way sebagai berikut. Dan tes homogeneity of variance-nya sebagai berikut. Serta ANOVA-nya menghasilkan data sebagai berikut. Dari perhitungan SPSS-nya, kita ambil kesimpulan yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi. Yang pertama, jika nilai pengambilan keputusan hasil analisis dari perhitungan SPSS berdasarkan nilai signifikansi. Yang pertama, jika nilai lebih kecil 0,05 maka artinya H0 ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai lebih besar dari 0,05 maka artinya H0 diterima dan HA ditolak. Di mana pengambilan keputusan berdasarkan ASYMP sebesar 0,001 lebih kecil 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai
p-value lebih besar dari 0,05 dalam tabel homogeneity, asumsi homogenitas varians terpenuhi. Nilai p-value lebih kecil 0,05 dalam tabel ANOVA berarti terdapat perbedaan signifikan antara kelompok metode pembelajaran. Selanjutnya ada ANOVA 2 jalur atau uji ANOVA 2-way. Uji ANOVA 2 jalur. ANOVA 2 jalur atau sering diistilahkan dengan two-way ANOVA. Two-way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel bila peneliti melakukan kategorisasi dalam sampel ke dalam beberapa blok, sehingga bila variabilitas atau sumber keragaman pada uji one-way ANOVA berasal dari perlakuan dan galat, maka pada two-way ANOVA sumber keragaman tidak hanya berasal dari perlakuan dan galat, tapi juga berasal dari blok. Two-way ANOVA atau klasifikasi dua faktor adalah pengujian hipotesis komparatif atau perbandingan untuk K-sampel atau lebih dari dua sampel dengan mengukur atau mengelompokkan data berdasarkan dua faktor berpengaruh yang disusun dalam baris dan kolom. Uji statistik yang digunakan adalah uji F. Contoh kasus pada ANOVA 2 jalur yaitu penelitian dilakukan untuk menilai pengaruh jenis sekolah, negeri, dan swasta, dan gender laki-laki dan perempuan terhadap nilai siswa. Analisis menunjukkan bahwa kedua faktor ini termasuk interaksinya memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Untuk hipotesis penelitiannya yaitu H1 terdapat pengaruh signifikan jenis sekolah terhadap nilai ujian siswa. Yang kedua terdapat pengaruh signifikan gender terhadap nilai ujian siswa. Dan yang ketiga terdapat interaksi antara jenis sekolah dan gender terhadap nilai ujian siswa. Untuk hipotesis statistiknya H01 artinya tidak ada pengaruh signifikan jenis sekolah terhadap nilai ujian siswa atau mu1 sama dengan mu2. Untuk H02-nya, tidak ada pengaruh signifikan gender terhadap nilai ujian siswa, mu laki sama dengan mu perempuan. Untuk H03, tidak ada interaksi antara jenis sekolah dan gender terhadap nilai ujian siswa. Dan H11, H12, dan H13 terdapat pengaruh atau interaksi sesuai yang diuji. Selanjutnya, data kasus yang digunakan yaitu jenis sekolah, negeri dan swasta, gender, laki-laki dan perempuan, dan nilai. Nilai laki-laki di sekolah negeri 78, 80, 82, dan perempuan di sekolah negeri 85, 88, 87. Nilai yang diperoleh laki-laki di sekolah swasta 74, 76, 75 dan nilai yang diperoleh perempuan di swasta 81, 83, 84. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perhitungan manual pada uji ANOVA 2 jalur. Yang pertama, kita membuat tabel untuk membantu dalam perhitungan. Kemudian mencari jumlah kuadrat rata yang didapatkan dari pengurangan X1 kuadrat dan X2 kuadrat dengan jumlah dari data yang didapat, kemudian dibagi 12 dan didapatkan hasil 234,9166. Dan kemudian selanjutnya mencari jumlah kuadrat A yang didapatkan dari pertambahan jumlah siswa pada sekolah negeri berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan jumlah siswa di sekolah swasta yang didapatkan hasilnya yaitu 60,7536. Untuk selanjutnya mencari jumlah kuadrat B di mana kita menambahkan jumlah siswa jumlah siswa perempuan dari sekolah negeri dan swasta
yang didapatkan hasilnya yaitu 154,0866 dan kemudian mencari JKAB atau jumlah kuadrat grup A dan B yang didapatkan hasilnya yaitu 215,576. Kemudian mencari jumlah kuadrat D yang merupakan pengurangan dari jumlah kuadrat rata dikurangi jumlah kuadrat A dikurangi jumlah kuadrat B dan jumlah kuadrat AB yang didapatkan hasilnya minus 195,4996. Kemudian dilanjutkan mencari derajat bebas A yang didapatkan hasil 1, kemudian derajat bebas kolom yang didapatkan 1, kemudian derajat bebas AB yang hasilnya 1, dan derajat bebas residu dengan hasil 8. Selanjutnya yaitu mencari kuadrat rata A yang didapatkan dari pembagian CKA per DBA yang didapatkan hasil 60,7536 dan kuadrat rata B didapatkan dari jumlah kuadrat B dibagi dengan derajat bebas B yang didapatkan hasil 154,0866 dan kuadrat rata AB dari jumlah kuadrat AB per derajat bebas AB didapatkan hasil 215,576. Kemudian mencari KR kuadrat rata D dari jumlah kuadrat D dibagi derajat bebas D yang hasilnya minus 24,43745. Kemudian mencari F hitung. FA didapatkan dari kuadrat rata A dibagi kuadrat rata D yang didapatkan hasilnya min 2,486. Kemudian FB yang didapatkan dari KRB per KRD yang hasilnya minus 6,305. Untuk FD didapatkan dari FC KRC dibagi dengan KRD yang hasilnya minus 8,82. Di sini terdapat salah penulisan pada iniannya. Kemudian mencari F tabel. FA yaitu FA alfa dikalikan dengan derajat bebas A, derajat bebas B yang hasilnya 4,60 dan FB sama dengan FA dan FC yaitu 4,60. Untuk selanjutnya langkah-langkah perhitungan SPSS uji ANOVA 2 jalur. Yang pertama, buka aplikasi SPSS dan masukkan data di data view seperti ini. Terus selanjutnya di variable view untuk kolom jenis sekolah isi dengan tipe string karena berisi teks seperti negeri dan swasta. Untuk measure-nya nominal karena hanya sebagai pembeda kelompok. Untuk kolom gender isi dengan tipe string karena berisi teks seperti laki-laki, perempuan. Untuk measure isi dengan nominal karena hanya sebagai pembeda kelompok. Untuk yang terakhir, kolom nilai isi dengan tipe numerik karena berisi variabel yang berisi angka. Untuk measure-nya scale karena berisi angka dan bersifat kuantitatif dengan nilai kontinu. Setelah itu, klik Analyze. Setelah itu pilih General Linear Model dan pilih Univariate. Setelah itu masukkan kolom nilai di
tabel different variable dan gender dan jenis sekolah di fixed factor. Setelah itu klik plot, masukkan jenis sekolah ke horizontal axis dan gender ke spread linear. Klik add lalu continue. Lalu pilih option, lalu centang descriptive status dan estimate of effect size. Setelah itu klik continue dan klik OK. Lalu ini adalah hasil dari SPSS-nya, ada 3 tabel. Yang pertama between subject factor, descriptive status, dan test of between subject effect.